Halo Semiwania, kembali lagi bersama kami di channel yang akan membawa kalian menelusuri keajaiban cerita-cerita Nusantara. Hari ini, kita akan terbang ke Bengkulu, sebuah provinsi yang menyimpan salah satu bunga paling misterius di dunia. Tapi, tahukah kalian, ada sebuah legenda mengharukan di balik keunikan bunga Rafflesia. Ini bukan sekadar cerita tentang bunga raksasa, melainkan sebuah kisah pengabdian yang abadi di lantai hutan. Mari kita mulai legenda Putri Kelopak dan asal mula bunga Rafflesia. Jauh di dalam lebatnya hutan Bengkulu, hiduplah seorang gadis yang luar biasa. Namanya Putri Kelopak. Ia bukanlah putri dari sebuah kerajaan megah, melainkan anak dari seorang penjaga hutan yang arif dan bijaksana. Ayahnya mengajarkan semua rahasia hutan kepadanya, mulai dari bahasa angin hingga bisikan akar pepohonan. Sejak kecil, Putri Kelopak memiliki sebuah karunia yang sangat istimewa. Ia tidak perlu menanam benih atau menyiram tanaman. Setiap kali ia melangkahkan kakinya di atas tanah dengan hati yang penuh rasa syukur, keajaiban akan terjadi. Tanah yang ia pijak seketika menjadi subur. Rumput liar berubah menjadi permadani hijau yang lembut, dan tunas-tunas baru akan tumbuh dengan kuat dan sehat. Hutan adalah rumahnya, dan semua makhluk di dalamnya adalah keluarganya. Ia sering menghabiskan waktunya berlari di antara pohon-pohon raksasa, menyapa tupai-tupai yang melompat dari dahan ke dahan, dan menari bersama kupu-kupu yang berterbangan di sekelilingnya. Baginya, setiap jengkal tanah di hutan itu adalah anugerah yang harus dijaga. Kecintaannya pada alam bukanlah sekadar tugas, melainkan bagian dari jiwanya. Ia percaya bahwa selama ia menjaga hutan, hutan pun akan selalu menjaganya. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung selamanya. Suatu hari, hutan yang selama ini menjadi surga bagi Putri Kelopak mulai menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Fenomena aneh terjadi di seluruh penjuru hutan. Pohon-pohon besar yang menjulang tinggi, yang usianya sudah ratusan tahun, mulai tampak lesu. Daun-daun mereka yang tadinya rimbun dan hijau pekat, kini menguning dan berguguran seolah musim kemarau datang lebih cepat. Akar-akar mereka yang kokoh mencengkeram bumi, kini seakan kehilangan kekuatannya. Tanah yang dulu subur kini terasa kering dan hampa. Putri Kelopak merasakan penderitaan hutan itu di dalam hatinya. Ia berjalan menyusuri hutan, mencoba menyembuhkan tanah dengan langkah syukurnya. Namun kali ini, keajaibannya tidak cukup kuat. Hutan terlalu lemah. Dengan hati yang cemas, ia berlari menemui ayahnya. Sang ayah, dengan wajah tuanya yang bijaksana, menatap langit yang tampak muram. Ia menjelaskan bahwa ada energi negatif yang muncul dari inti bumi. Sebuah kekuatan gelap yang secara perlahan menyerap seluruh saripati kehidupan dari tanah. Kekuatan ini mengancam nyawa seluruh hutan. Hutan kita sedang sekarat, Nak, kata ayahnya dengan suara berat. Dan hanya ada satu cara untuk menyelamatkannya. Kita membutuhkan hati yang tulus, sebuah pengorbanan suci yang bisa menjadi perisai bagi akar-akar kehidupan. Agar hutan ini tidak mati, mendengar hal itu, Putri Kelopak terdiam. Ia menatap ke dalam hutan yang dicintainya, dan sebuah tekad yang kuat tumbuh di dalam dirinya. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Tanpa ragu sedikit pun, Putri Kelopak memutuskan untuk mempersembahkan dirinya demi menyelamatkan rumahnya. Ia tidak akan membiarkan hutan yang telah memberinya kehidupan mati begitu saja. Ia berjalan menuju titik terdalam hutan, sebuah tempat sakral yang jarang dijamah manusia, di mana energi alam berkumpul paling kuat. Di sana, di bawah naungan pohon kapur raksasa, ia duduk bersila di atas hamparan lumut yang lembut. Ia memejamkan matanya, menenangkan pikirannya, dan memulai meditasinya.
Ia tidak meminta kekuatan. Ia juga tidak memohon bantuan dari para dewa. Ia hanya fokus pada satu hal, menyalurkan seluruh cinta dan kasih sayangnya yang tulus ke dalam tanah. Ia ingin memberikan seluruh energi kehidupannya untuk menyembuhkan bumi yang sedang terluka. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Putri Kelopak tetap duduk diam tak bergerak, seperti patung yang menyatu dengan alam. Hujan membasahi tubuhnya, angin meniup rambutnya, namun tekadnya tak goyah sedikit pun. Secara perlahan tapi pasti, sebuah keajaiban besar mulai terjadi. Tubuhnya mulai berubah. Kakinya perlahan menyatu dengan tanah, menjadi bagian dari akar-akar tersembunyi. Kulitnya yang halus perlahan mengeras, menyatu dengan batang-batang pohon di sekitarnya. Seluruh esensi kehidupannya, cintanya, dan pengorbanannya meresap turun ke dalam inti bumi, melawan energi negatif yang menggerogoti hutan. Ia menjadi jantung baru bagi hutan itu sendiri. Setelah pengorbanan sunyi Putri Kelopak, keajaiban yang sesungguhnya pun terungkap. Suatu pagi yang cerah ketika embun masih membasahi dedaunan, para penghuni hutan dikejutkan oleh pemandangan yang luar biasa. Tepat di tempat Putri Kelopak bersemedi, tumbuhlah sebuah kuncup raksasa yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Kuncup itu sangat aneh. Ia tidak memiliki batang yang menopangnya, tidak punya akar yang terlihat, dan tidak dihiasi sehelai daun pun. Ia muncul begitu saja dari lantai hutan, seolah lahir langsung dari jantung bumi. Warnanya merah pekat seperti darah, dihiasi bintik-bintik putih yang menyerupai taburan bintang di langit malam. Kuncup itu terus membesar, hingga pada puncaknya, ia mekar dengan megahnya, membuka kelopak-kelopaknya yang besar dan tebal. Dari tengah-tengah bunga raksasa itu, keluarlah aroma yang sangat kuat dan menyengat. Awalnya, banyak yang mengira itu adalah bau busuk, tapi ternyata aroma itu adalah sebuah panggilan bagi serongga-serongga dari seluruh penjuru hutan, lebah, kumbang, dan lalat berdatangan, tertarik oleh aroma unik itu. Mereka berkumpul di sekitar bunga raksasa tersebut. Kehadiran para serangga ini membawa kehidupan kembali. Mereka mulai terbang dari satu bunga ke bunga lain, membantu proses penyerbukan taniman-taniman yang sempat layu. Perlahan, hutan pun mulai pulih. Daun-daun kembali menghijau, banggo bunga kembali mekar, dan kehidupan kembali bersemi di seluruh hutan. Bunga raksasa itu telah menyelamatkan mereka semua. Masyarakat sekitar yang menemukan bunga misterius itu merasa takjub sekaligus terpesona. Mereka belum pernah melihat bunga sebesar dan seunik itu. Mereka menamainya bunga Rafflesia, sang puspa langka. Mereka sadar bahwa bunga ini bukanlah bunga biasa. Mereka percaya bahwa bunga ini adalah penjelmaan dari Putri Kelopak. Tidak adanya akar, batang, dan daun adalah buktinya. Bunga Rafflesia adalah jantung dari hutan itu sendiri, perwujudan dari cinta dan pengorbanan seorang putri yang memilih untuk tinggal selamanya di lantai hutan, menjaga keseimbangan alam dari bawah. Ia tidak perlu daun untuk berfotosintesis, karena ia mendapatkan energinya langsung dari tanah yang ia cintai. Ia tidak perlu akar yang terlihat karena seluruh hutan adalah akarnya. Hingga hari ini, bunga Rafflesia menjadi ikon dan kebanggaan masyarakat Bengkulu. Kehadirannya yang megah dan misterius selalu menjadi pengingat abadi akan legenda Putri Kelopak. Sebuah kisah yang mengajarkan kita tentang kekuatan pengabdian dan keikhlasan. Bahwa terkadang untuk menyelamatkan sesuatu yang sangat besar, dibutuhkan pengorbanan yang sunyi dan tak terlihat. Cerita ini juga mengingatkan kita bahwa
Setiap makhluk di alam, seunik atau seaneh apapun bentuknya, memiliki peran penting yang tak tergantikan dalam menjaga harmoni kehidupan. Jadi, ketika kita melihat gambar bunga Rafflesia, ingatlah bahwa di baliknya ada cerita tentang seorang putri yang cintanya begitu besar hingga ia rela menjadi bunga, menjadi jantung bagi hutan yang ia sayangi. Itulah legenda yang indah dari Bengkulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus menjelajahi cerita-cerita menakjubkan dari seluruh Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.